Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah penyesuaian diri. Kita sebagai makhluk hidup tentu memiliki berbagai persoalan, yaitu seperti masalah penyesuaian diri. Masalah penyesuaian diri ini mungkin akan melibatkan beberapa kejadian atau psikologis yang dialami oleh individu itu sendiri. Oleh sebab itu, upaya dari penyesuaian diri ini harus dilakukan secara benar. Langsung saja. Penyesuaian diri ini dapat kita lakukan dalam berbagai hal, seperti dalam lingkungan, dalam keluarga, dalam sekolah, ataupun dalam bermasyarakat. Itu sangat penting kita lakukan, ya. Kemudian dalam melakukan penyesuaian diri itu diistilahkan dua hal, ya. Pertama itu adalah well adjusted and maladjusted. Well adjusted itu artinya adalah well adjusted itu sendiri adalah artinya apabila di setiap individu atau seorang mampu melaksanakan kehidupannya tanpa mengganggu kehidupan orang lain. Dia mampu melaksanakan kebutuhannya ataupun menyelesaikan permasalahannya itu tanpa mengganggu kehidupan orang lain. Nah, itu disebut dengan well adjusted. Biasanya well adjusted ini, karakteristik orang daripada well adjusted ini adalah dia itu mampu menahan emosinya, dia tidak marah-marah, kemudian dia selalu berpikir secara realistis, objektif, dan mungkin dia juga selalu berpikir maju atau berpikir lebih baik. Kemudian nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri dari bentuk orang yang memiliki well adjusted atau penyesuaian diri yang baik. Kemudian yang kedua, ada istilah di mana kita sebut dengan maladjusted atau salah sebuah atau penyesuaian diri yang kurang baik. Well adjusted itu sendiri adalah di mana seseorang itu tidak mampu untuk melaksanakan kebutuhannya, kemudian dia itu mengganggu kehidupan orang lain. Contohnya orang seperti ini misalkan, ya, dalam kehidupannya, dalam penyesuaian diri dalam keluarga, misalkan orang tuanya itu adalah orang tua yang tidak mampu atau dia berada dalam kehidupan yang miskin. Kemudian dia selalu memaksa orang tuanya untuk membelikan dia mobil, akan tetapi orang tuanya tidak sanggup. Maka hal itu disebut dengan istilah maladjusted atau penyesuaian yang tidak baik. Kemudian ciri-ciri dari ataupun bentuk dari maladjusted ini adalah, pertama, ada istilahnya reaksi bertahan, di mana setiap orang mungkin dalam mengalami sebuah maladjusted ini mempunyai sikap untuk bertahan, di mana bertahan ini adalah bentuk ketika seseorang melakukan kesalahan. Seseorang melakukan maladjusted ini, dia akan menutupi kesalahannya, kemudian setelah dia menutupi, mungkin dia juga akan setelah dia menutupi, dia akan melempar kesalahannya itu kepada orang lain. Nah, ini merupakan bentuk dari sisi negatif ketika orang tidak mampu untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Kemudian selain daripada reaksi bertahan, yang kedua adalah reaksi menyerang. Ketika seseorang ini di dalam lingkungannya tidak mampu menyelesaikan dirinya, maka dia akan menyerang. Contohnya misalkan yang seperti tadi itu, ketika seorang anak tidak mampu diberikan HP atau motor sama orang tuanya, maka dia akan menyerang orang tuanya. Reaksi menyerang, ya, daripada maladjusted ini adalah ketika seorang anak tidak mampu untuk diberikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, kemudian dia melakukan suatu kejahatan atau tindakan menyerang, seperti dia membunuh orang tuanya. Sekarang pada zaman ini banyak sekali kita temukan, ya, anak-anak ketika dia tidak
dibelikan atau diberikan uang sama orang tuanya. Banyak sekali terjadi kasus dia membunuh orang tuanya sendiri. Nah, ini merupakan bentuk contoh dari penyesuaian diri yang tidak baik. Kemudian yang ketiga itu adalah reaksi melarikan diri. Biasanya ketika seorang anak nih, misalkan ya, di dalam kehidupan keluarga ya, seorang anak ini tidak mampu bertahan gitu, tidak mampu bertahan lagi di dalam keluarga itu karena segala keinginannya tidak mampu terpenuhi oleh orang tuanya. Biasanya dia akan melarikan diri. Entah itu mungkin dia bisa melarikan diri dengan cara menjadi pergi ke temannya, atau di Lombok juga bisa kita temukan ya, ketika seorang anak itu sudah tidak tahan lagi di rumahnya karena merasa dia tidak mampu dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya, dia pergi, contohnya itu dia membuat solusi yang mungkin di luar nalar ya, dia dengan cara menikah, melarikan diri, diambil orang. Nah, itu merupakan solusi yang tidak baik. Nah, itu bentuk dari maladjusted. Kemudian selanjutnya adalah rasionalisasi, di mana bentuk ini merupakan tidak sedikit sama dengan berbohong. Misalkan contohnya, ketika seorang anak diminta untuk perform atau diminta untuk membacakan sebuah karangannya, akan tetapi dia lupa untuk membawa bukunya, maka dengan begitu dia tidak akan bisa untuk menunaikan tugasnya itu. Rasionalisasi ini dapat membuat mental seseorang menjadi tidak bertanggung jawab ya. Seharusnya dia sebagai individu, ketika dia mengetahui tugasnya itu adalah besok dia harus mengumpulkan tugas, maka dia harus mampu untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu rasionalisasi ini merupakan cara seseorang untuk mencari sebuah alasan agar dia terhindar dari sebuah kesalahan ataupun tanggung jawab ataupun masalah ketika dia akan berbuat jujur. Itu merupakan beberapa contoh dari maladjusted ya. Beberapa orang mungkin hal ini dapat terjadi karena beberapa hal ya. Pertama, pertahanan diri. Maaf ya sebelumnya. Di sini saya akan kembali lagi ke pertahanan diri itu ya. Pertahanan diri itu sendiri dapat terjadi dengan bentuk dari pertahanan diri ini adalah diakibatkan beberapa faktor. Pertama itu merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa kurang intinya dengan orang lain. Nah, adapun penyebab dari merasa rendah diri itu sendiri adalah ketika seseorang memiliki fisik yang lemah, keluarga yang tidak bahagia, mungkin dia dilahirkan dalam keadaan miskin, mungkin itu adalah merupakan bentuk dari maladjusted. Nah, ketika kita tidak mampu untuk merekonsiliasi diri kita atau menyesuaikan diri kita ketika kita berada di lingkungan tersebut, maka yang terjadi itu adalah maladjusted. Nah, oleh sebab itu sebagai konselor kita harus mampu memberikan beberapa arahan-arahan kepada klien kita agar dapat menyesuaikan diri dengan baik di dalam lingkungannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.